Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang saya hormati, Ketua Mushola Haji Junaidi sekaligus baca suratul Fatihah untuk Ibu Hajah Kartini, istri Abah Junaidi, kondisi usia lanjut, sedang sakit. Mudah-mudahan bilwasilah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, sembuh sebagaimana sedia kala. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketua Majelis Taklim Bapak Bos Amin Suwarta, Amin Suwarta, Amin Wijaya. Jamaah sekalian, alhamdulillah izin Allah setiap malam Ahad jamaah yang rutin tentunya haji di bawah asuhan Haji Mas'ud. Malam ini saya mudah-mudahan ngaji kita terlepas dari memang menggugurkan kewajiban, karena kalau mengaji dosa itu ada cepretan percikan ilmu yang nempel minimal. Karena kalau dilihat dari kacamata sepertinya biasa-biasa aja, imbasnya kurang banyak. Ya, mudah-mudahan adalah 1-2 titik ilmu yang bisa kita amalkan. Sholawat salam Allah teruntuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ngaji kitab Sulalut Taufiq, bahas tentang tasawuf. Sebenarnya ngaji kitab ini berat. Contoh, bab yang sedang kita bahas ini lagi ngetren bulan-bulan ini. Yang kita bahas dari jumpa kemarin itu ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat lisan. Kemarin sudah dibuka, ini maksiat tangan. Wa min ma'asil yadaini, maksiat tangan. Di sini sudah kita bahas kemarin kalimatnya wa minha wa akhdhu rushwah atau riswah au aqta'uha, mengambil suap atau orang yang memberikannya. Pilihan LMK 90,9% calon LMK ngasih duit kepada RT dan calon pemilih. Betul Bang Sadiq? Iya. Itu
yang lagi ngetren. Seluruh calon LMK seperti itu. Karena panitia 5 rata-rata yang milih 7 orang setiap RT. Dari 7 orang itu, kalau nggak ngasih duit, ya LMK nggak dipilih. Betul apa tidak? Nggak kayaknya, kan sebelah, tanya sebelahnya. Karena dia tim sukses. Ya nggak usah ngomong Ustadz tahu dari mana. Ustadz kalau ditanya tahu dari mana, ya nanti Ustadz bukan intel namanya ya. Foto bareng. Nggak, ini banyak di mana-mana. Itu kan hanya contoh sotik. Kita lagi bahas substansi benang merah hukumnya. Ustadz tidak akan mengatakan kepada mereka tidak. Ini loh yang sedang berjalan. Hukumnya ada. Termasuk pileg, pilihan legislatif, pilpres, pilihan presiden, pilkada dalam forum pilgub. Ya semuanya seperti itu. Maka kita ngaji hukum itu kan untuk standar kita. Tolong yang sudah ngaji jangan bingung. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antaranya ada yang syubhat. Betul. Faman ittaqa 'anis syubhati yar'a haulal hima, yang mampu menghindari makanan syubhat laksana binatang ketika dia melintasi rumput yang dilarang, maka dia akan terbebas untuk makan rumput-rumput yang dilarang. Tapi kalau sudah mulai makanan syubhat, biasanya yang haram lama-lama dicomot. Jadi adanya LMK ngasih duit, nanti RT atau RW ngasih duit, yang sudah ngaji di Al-Munir khususnya nggak usah ribut. Mau udah tahu hukumnya, apa hukumnya? Iya. Jadi nggak usah sok-sokan dayat ngomong ini hal apa haram, nggak usah, karena udah tahu hukumnya itu. Jadi kalau pola pikir kita di situ-situ aja, kita nggak punya kemajuan, karena itu sebuah keniscayaan dan pasti berjalan. Itu. Saya tuh nggak suka kalau ketemu orang itu ngasih duit sekian, ini tuh ngasih duit. Lu ngapain ngomong begitu? Karena ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan. Tinggal kita menerapkan hukum. Ya udah sih. Nah ini kan kalau diomong begitu memicu perseteruan antara kedua belah pihak atau ketiga belah pihak. Ini RW 11 rusun angke besok jam 1. Ada WA saya pinjam duit. Ustaz support dana utang 5 juta, 4 juta. Wih, keren juga ini. Saya yang keren maksudnya. Mungkin banyak tuh kalau seperti itu. WA-nya masih ada Pak Sodik, bikin bukti buka, saya bacakan. Aku nggak percaya gitu. Beneran ini. Tolong Ustaz, nanti pokoknya menang atau kalah masih coblosan langsung saya ganti. Pakai logika saya, kalau dia ada duit, nah ngapain pinjam? Maksudnya jangan terlalu membodohi orang pinter gitu. Aduh, ini kadang-kadang manusia berjalan di atas air, bawahnya duri Pak. Karena pasti jeblos gitu. Ya, kalau begitu minum susu. Pak Ahmad, selamat datang Pak.
Iya, jadi kalau di luar nanti Ustadz punya statement yang memutarbalikkan fakta, Ustadz menyatakan haram, jadi ngajinya itu tidur gitu, tidur. Silahkan. Saya nggak perintah, saya nggak melarang. Ilmunya seperti ini. Kalau memang mau ijtihad, saya ingin cari yang halal aja. Yang gue sosokan nolak terus ngomong kemana-mana. Oh, saya mah tetap pilih LMK, tapi saya tolak uang 100.000. Gak usah ngomong kali. Gaya amat. Ya kayak pilih itu. Saya mah gak mau minyak itu haram. Gak usah ngomong gitu lah. Ya, karena tetangga kita, saudara kita ngambil, berarti tetangga dan saudara makan haram dong. Begitu. Jadi toleransi dalam pendapat itu ada. Itu yang kita bahas kemarin. Suap menyuap itu haram. Tapi dalam konteks ini ya bukan suap menyuap, karena pernah kita sampaikan suap menyuap itu jika memang tidak berkapasitas, persyaratan administrasi tidak cukup, tapi memaksakan dengan suap agar jadi, itu namanya riswah. Tapi kalau calon semuanya menetapi syarat, hanya nanti kalau dia yang jadi akan terjadi korupsi dan segala macamnya, apa boleh buat? Saya punya sepeda motor harus saya jual akhirnya seperti itu. Wadah Pak yang begitu. Saya masya Allah, gimana mereka akan mengabdi kepada negara kalau harta benda sudah habis. Makanya kalau menjadi pengabdi negara itu memang harus sudah tuntas dengan dirinya, sudah aman dengan dirinya gitu, sudah cukup. Jadi mikir orang lain sanggup, mikir dirinya aja susah malah mikir orang lain. Makanya sidik, tabligh, amanah, itu kemarin. Sekarang kita lanjut. Ini juga kan saya simalakama nih. Waliyadain, maksiat tangan selanjutnya adalah wala'bu, bermain bil alatil lahwi, dengan alat-alat yang menyebabkan lupa kepada Allah, al-muharramati, yang diharamkan, katomburi seperti biola, warubabi seperti kendang, wal mizmari seperti seruling, wal autari dan gitar. Ini kan kemarin sudah maksiat mulut niup seruling, maksiat telinga mendengarkan musik. Sekarang maksiatnya tangan main. Saya malam minggu besok ceramah di Pekojan pakai musik Pak. Panitianya minta malam minggu besok di Pekojan, malam minggunya lagi di Jembatan 5 pakai musik lagi. Gimana coba itu Pak Muhammad? Tolong jelaskan. Ini itu gimana ini? Gimana Pak? Sikat. Ini mahal Pak, soalnya gede Pak. Lumayan Pak, langsung dapat motor second 5 juta itu Pak. Artinya saya sendiri itu tabrakan. Nah kan saya orang jentut tadi. Di situ ada kendang, ada suling, gitar, jentut. Ada semua. Maksiat ini. Tapi karena saya ngikutin Kanjeng Sunan Kalijogo kali ini. Kanjeng Sunan Kalijogo kan pakai gamelan, pakai wayang. Sehingga dengan gamelan wayangnya orang Jawa kala itu suka dengan ketoprak, suka dengan musik-musik ala Jawa. Akhirnya Sunan Kalijaga dengan santrinya menabuh gamelannya
dengan suara lir ilir tanduri wes sumilir tak ijo royo tak sanggup teman tenanya. Musik itu. Wow, itu orang pada datang itu. Ketika disitulah Sunan Kalijogo menyampaikan yang bidiwasa Allah subhanahu wa ta'ala wajib disembah dengan metode sembah. Ya. Bukan sholat amin, sembahyang. Ada yang ngomong menyembah ayang-ayang. Tahu ayang-ayang? Pak Muhammad. Baik, ayang-ayang. Saya pernah ngambil ijazah ilmu hanya itu. Muslihin, upayakan kalau buang air kecil atau meludah jangan mengenai bayanganmu sendiri. Hanya itu. Saya hanya butuh salaman, saya terima gitu doang Pak Muhammad. Itu harus ke Purbalingga, Purwokerto. Dan saya baru datang kemarin Jumat pagi dari Purwokerto. Itu cuma ngambil begitu Pak. Bayai, saya ingin ngambil ilmu yang panjenengan ijazahkan. Kalimat tidak boleh mengencingi atau meludahi bayangan sendiri. Ya udah muslimin itu. Coba gaya Muhammad siapa? Kalau lagi mandi, itu bayanganmu kena kencingmu apa enggak itu? Ya, coba silakan. Kalau enggak duduk di kloset, kan kita kencing kan, kepalanya kena air kencing kan? Itu upayakan jangan kena. Ya terserah, saya nggak ngerti itu. Saya itu menghindari kok susah. Kalau subuh masih bisa pamit. Bukan. Ininya masih berdiri. Di biologi masih bisa. Oh. Ya enggak? Sakit enggak paham. Jadi supaya kepala enggak kena, saya belokin sana orang. Sampai pulang. Oh. Tapi kalau jam 12 gini udah kepala kena dah. Ngambil ilmu begitu aja sampai jauh. Karena Nabi kan gak ada bayangannya itu kan. Apa itu nadomannya ini? Waqfa bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatan wala yara dhilluhu fi syamsi dhufatani. Jadi matahari menyorot badan Nabi, cahayanya gak ada. Karena apa? Gak mau bayangan Nabi keinjak oleh sahabat Nabi. Saking mulianya Nabi, bayangannya gak boleh keinjak. Kita kalau ingin mulia, bayangan sendiri jangan dikencingin. Begitu Pak Ahmad. Hah? Ya saya cuma cerita kok. Saya aja ngambil ilmu jauh ke sana-sana, cuma jangan ngencingin bayangan Pak. Ya itu alasan orang yang zaman sekarang. Kalau lupa gimana? Itu kalau gitu mulu nanti nggak naik-naik Pak setelahnya. Jadi saya ngadepin itu besok pakai musik itu begitu. Makanya ya wis sambil ngaji sambil astagfirullah kan. Kemudian doa ini dia walamsul ajnabiyyati amdan bi ghairi hailin aw bi syahwatin walau ma'a jinsin aw mahrumiyatin. Salaman nama istri orang haram. Tidak jelas. Mau nafsu apa enggak nafsu haram. Titik. Enggak ada koma ini. Hah? Apa lagi apa janda?
serba salah itu ya. Jadi di sini salaman sama wanita lain. Amdan sengaja lagi. Biholi hail tanpa pengalam. Saya termasuk sering banget ya. Antara saya yang kepengen atau mereka yang kepengen. Ya itu dua-duanya aja cukup. Saya maulid ini yang lumayan ada beberapa tempat selamat di luar Jakarta yang ada. Itu ada pengen salah. Saya malam minggu kemarin, malam minggu ini jam segini masih di perjalanan ceramah di Grand Wisata di Tambun Bekasi. Perumahan. Iya, maksudnya saya jauh, jadi agak mahal Pak Amin. Iya, itu wanitanya cantik-cantik, namanya perumahan yang saya heran. Tiap satu rumah mobilnya dua ada ya. Nggak ada Avanza, apalagi yang tiga, nggak ada. Paling minimal Pajero itu. Alfa, Allah. Itu wanitanya, waduh. Salaman kan gemeter Pak saya. Haram itu. Tapi ya mereka mungkin katanya pingin cari barokah. Salaman sama yai barokah. Kalau saya lumayan nama orang cantik. Kalau yang ini apapun alasannya haram ini. Saya termasuk, ya Allah. Makanya kemarin saya ceritakan itu, mungkin udah ngomong di sini loh. Saya tasyakur BBM, tim Pasar itu kan cewek-cewek itu, boleh Pak Ustaz foto keluar, ditarik-tarik begitu. Istri saya lihat, wah, sampai rumah perang Brambayuda antara Nastina dan Kurawa. Ustaz juga begitu ya. Ustaz, ditarik-tarik cewek mau, pantas betah. Saya nggak jawab apa-apa. Memang ini dia bersih. Ya, gitu. Resiko. Tapi ya dosa gitu. Nah, karena memang Ustadz itu ngaji, alasannya pakai dalil wa atbi'is sayyi'ata bil hasanah, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Atau ayat yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau habis salah ya buru-buru astaghfirullahal istighfar. Astagfirullah. Besok keluar hotel aja ketemu lagi. Maka ya kayak yang tadi, kalau nggak kuat jangan mendekati makanan syubhat. Begitu juga wanita, kalau nggak kuat jangan kenalan Pak Muhaimin. Nggak kuat. Oke, ini yang agak berat. Itu berat banget yang tadi. Ini agak wataswirul hayawan, gambar hewan nggak boleh. Ini kalau di dalam tadi ya, moto kucing nggak boleh. Hewan-hewan lukis. Terus pokoknya ini udah kelas berat namanya tasawuf sih. Dan ada yang mengharamkan foto. Foto haram. Kecuali fotonya alim ulama, kiai. Alasannya ekstrim. Wajarlah kalau kiai dan alim ulama wajar. Karena mungkin ibadahnya rajin, dosanya sedikit. Kalau kelas saya, kelas kamu Ahmad, dosanya kan banyak. Berfoto itu dosa. Karena apa? Ya amalan kita masih banyak yang. Dan ini menggambar
taswir di sini, Pak. Kalau dulu maknanya melukis, sekarang foto. Jadi kamu kebun binatang, moto jerapah, dosa Bapak ini. Betapa konsep tasawuf itu benar-benar menjaga fisik. Kemudian wa man'u zakat. Ini sering dibahas. Au ba'duha ba'dal wujub wa tamakkuni wa ikhraju ma la yujzi au i'tauha ma la yastahiq wa man'ul ajika. Orangnya enggak mau zakat mal. Ini yang kelihatan sudah mampu zakat mal mungkin 2 orang. Mungkin. Satu muhaimin. Zakat mal, zakat harta. Kamu amin harusnya. Bersyukur karena dianggap kaya sih. Yang kedua yang bos. Jadi tiap akhir tahun mungkin Masehi atau Syahriah diambil Ramadan harus zakat mal. Terus amin ya kalkulasi harta benda yang memang wajib zakat kamu hemin sama 2,5% dikeluarkan. Pokoknya Pak Mohaimin di ATM ada 135 juta, ya langsung 2,5%. Paling kan kalau 135 juta 2,5%-nya paling kan hanya 3 juta lah, biar gampang 3 juta. Kalau Pak Mohaimin amin ya mungkin di ATM-nya ada 500 juta. Mungkin mukanya udah begitu. Ya, muka 500 juta. Ya, terus dibagi kalau Ramadan. Baginya nggak usah susah-susah. Ini kan mustahik semua. Termasuk saya kan mustahik. Yang mulainya 3 juta kasih saya langsung 1 juta. Ya udah gampang. Kalau Pak Amin 500 juta, berarti kan 12 juta, setengah 5 juta kasih saya. Selesai sudah. Yang lain bagi. Mau kan dibagikan? Kayak haram. Haram kalau sampai nggak dapat. Artinya orang yang mewajibkan zakat mal tapi nggak mau zakat. Dan ini sekarang banyak. Alasannya karena dia punya utang. Usahanya bergerak, mobil ada, rumah ada, tapi utang dibuat 350 juta. Wah, akhirnya merasa punya utang dari selamanya dia nggak mau zakat mal. Jadi jangan begitu waktu ini. Yang paling bagus tiap akhir tahun, kalau Desember ya Desember. Kalau Desember kalau bisa ngeluarnya pas 25 Desember top itu. Natal. Iya pas Natal kita zakat mal. Itu loh keren. Di musola Al-Munir zakat mal di malam Natal. Kan al-mal tal itu pas itu. Bagi-bagi mustahik diundang semua. Yang ceramah saya Haji Masmur. Dapat semua. Jadi amplop ceramah dapat, mustahik juga dapat. Kan keren. Masalahnya yang dibagi berapa? Ini canda tapi serius ini. Masalah pembagian ya nggak harus ke saya Pak. Harus. Cuman maksudnya orang yang kayak saya yang katanya ustaz, ini yang tukang haji masuk sabilillah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Mustahik zakat ada 8 asnaf. Fakir, miskin jelas. Sabilillah, fakir, miskin, sabilillah. Fakir miskin orang yang nggak punya motor lah, nggak punya rumah. Susahnya lu sekarang itu rata-rata punya motor. Begitu masalahnya. Dan maka ini dihitung sabilillah. Apa sabilillah? Orang yang memperjuangkan agama Allah. Siapa? Ini ngaji kan memperjuangkan agama Allah.
Kalau nggak ada yang ngaji, syiar kurang. Pak Ahmad nggak ngaji aja kurang satu, nggak ada penggantinya. Makanya jangan mati dulu Pak Ahmad, beneran. Penggantinya nggak ada. Pak Ahmad kan udah sering nggak ngaji nih. Yang ganti di sini lo nggak ada. Beneran Pak, saya nggak canda, ini beneran. Iya, pokoknya Pak Ahmad nggak ngaji, Muhaimin yang ngaji, Sodik, ya orangnya berkurang, nggak kenapa. Nah, jadi ini real ini kan termasuk sabilillah. Maka dipahami Pak Amin, ini mustahik zakat semua. Bagi nggak usah keluar rumah. Saya ada di antara orang sini orang kaya begini. Saya dipanggil untuk membagikan zakat mal, cara bagaimana? Ya oke siap, saya tanya harta Anda berapa, jelaskan. Saya kalkulasi bagian seperti ini, baginya untuk ini. Silakan. Itu. Karena memang harus panggil besok, kalau besok